Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa di dalam hati sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, mungkin ada sedikit motivasi dari Bapak ya. Kalian tahu ini apa? Uang ya, tahu semua ya? Uang. Kalau seumpama uang ini Bapak kasihkan ke kalian, kalian mau? Mau. Oh ya, jelas ya. Seumpama uang ini kakak remukan begini, terus kakak injak-injak, terus kakak kasihkan ke kalian, masih mau? Tetap mau ya? Iya. Kenapa kira-kira? Kok tetap mau? Karena nilainya tetap. Karena nilainya tetap. Baik. Jadi sama halnya dengan kita, dengan manusia. Kita sebagai makhluk hidup itu yang penting adalah nilainya. Bagaimana kita itu bisa bernilai di mata orang lain begitu. Ini masuk lagi ya. Nah, jadi penting kan sudah paham kan? Kalau manusia kita itu yang penting adalah nilainya. Meskipun kita dihina, dijatuhkan, itu tidak penting. Yang penting bagaimana cara kita bisa bernilai. Bagaimana cara kita bisa bernilai itu ada 3. Yang pertama dengan pengetahuan, yang kedua dengan attitude yang baik, dan ketiga dengan tentunya dengan pendidikan. Jadi yang pertama itu pengetahuan. Ya, jadi ketika pengetahuan ini sudah kita dapatkan, maka yang lain nanti juga akan ikut gitu. Makanya dikatakan wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan min ilmi fi buhuril fawaidi. Gitu. Jadi kita sebagai manusia, terutama makhluk hidup, kita harus bisa menambah ilmu setiap hari. Meskipun itu sedikit, itu tidak apa-apa. Yang penting ilmu itu bisa bermanfaat seperti itu. Paham ya? Baik. Bapak absen dulu. Muhammad Fikri, Muhammad Usman, Miftahul Khairi, Isnaini Fadriya, Nurul Aida Suryani, Ainun Najib, Alif Alfin Husairi, Rahmat Yasin, Septiara Ayu Ramadina, Hadir. Saida Prilia. Hadir. Hadir semua ya? Ada nggak masuk ini? Gak ada. Ada, berarti masuk semua ya? Baik. Minggu kemarin ada yang ingat kita membahas tentang apa? Enggak. Tentang apa? Tentang uang. Padahal barusan sudah dijelaskan, sudah apa? Sudah diberikan contoh ya. Tentang apa? Uang. Ada yang tahu pengertian uang itu apa? Sebagai nilai tukar. Nilai alat tukar. Baik, alat tukar. Pembayaran. Ya, baik, alat transaksi atau pembayaran ya begitu. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang pasar modal. Ketika kalian mendengarkan kata-kata pasar, apa yang keluar dari benak pikiran kalian? Tempat jual beli atau tempat berkumpulnya orang-orang dalam suatu perdagangan gitu ya. Jadi pasar modal ini tidak ada bedanya dengan pasar tradisional maupun pasar modern. Tentunya pasar tradisional seperti di pasar sini, pasar ini ya, tahu ya. Pernah kalian ke pasar modern atau pasar tradisional? Pernah. Beli apa biasanya? Ikan, ya, bisa ikan. Beli apa lagi? Sayuran, baju. Itu yang dijual dalam pasar tradisional. Jika di pasar modal, bedanya hanya dalam penjualannya saja. Jika dalam pasar modal ini, yang dijual itu berupa efek. Apa efek itu? Surat-surat berharga. Surat seperti apa? Saham, obligasi, dan reksadana. Baik. Dalam pasar modal itu terbagi menjadi 2. Ada pasar perdana dan juga ada pasar sekunder. Ingat ya, ada berapa? Yang pertama pasar perdana, kedua pasar sekunder. Jadi pasar perdana di sini adalah pasar bagi pertama kali instrumen investasi seperti saham atau obligasi ditawarkan kepada masyarakat. Jadi bisa dibilang pada pasar ini itu pertama kali saham baru dijual. Nanti dikenal lagi pada pasar yang kedua, yaitu pasar sekunder. Ini kelanjutan dari pasar yang pertama barusan seperti itu. Jadi dalam pasar di sini hanya menjelaskan 3 instrumen apa saja, yaitu saham,
obligasi, reksadana. dan reksadana. Baik. Jadi kalau maka dalam pasar modal ini ketika seseorang berinvestasi, seperti contoh kalian ingin berinvestasi pada pasar modal, maka jangan ragu-ragu karena ketika kita berinvestasi pada pasar modal itu pasti aman karena dalam pasar modal itu sedang diawasi oleh OJK. Apa singkatan dari OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di sini adanya di Surabaya PT-nya begitu. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa bersama-sama ke sana ya. Ke PT itu apa? OJK. Kita ke sana, bisa ke sana. Maka pasar modal ini ketika kita berinvestasi dalam pasar itu, makanya sudah aman, pasti aman gitu. Jadi yang kita masuk yang pertama itu saham. Dalam instrumen keuangan ada saham. Apa saham ini? Merupakan sebuah Bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. nah, gitu, baik. Jadi dalam pasar modal, seumpama siapa namanya? Ya, Mbak Isra ini mempunyai suatu perusahaan. Kemudian dia ini itu mempunyai perusahaan dan akan menjual sebagian sahamnya. Kemudian dibeli oleh Mas Fikri. Jadi nanti antara Mas Fikri dan Mbak ini yang mempunyai perusahaan ini akan bertemu di pasar modal. Dalam pembeliannya itu bukan langsung bertemu langsung, beda dengan kita membeli sayuran, membeli ikan, bukan seperti itu. Akan tapi lewat apa? Elektronik semua. Jadi belinya nanti melalui web semua begitu. Tidak bisa bertemu langsung begitu. Nanti juga sahamnya itu juga berupa elektronik juga, bukan berupa langsung bentuk begitu. Jadi seumpama Mas Fikri ini sudah membeli sebagian saham dari Mbak Isna ini, maka nanti seumpama Mbak Isna ini perusahaannya itu laba atau mempunyai keuntungan, maka Mas Fikri ini bisa memperoleh bagian keuntungnya itu gitu. Paham ya? Paham kan? Paham kan, selalu Bang. Ya. Jadi harus paham gitu. Mudah kan? Mudah. Jadi saham adalah apa? Gampangnya bukti kepemilikan. Jadi bukti kepemilikan itu adalah saham. Berbeda dengan obligasi. Obligasi itu merupakan surat hutang. Nah, jadi jika obligasi itu adalah surat hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Berarti dengan adanya 3 orang, ada yang berhutang, ada pemilik perusahaan, dan ada investor atau yang berinvestasi gitu. Jadi terlibat dengan 3 orang gitu. Itu adalah obligasi. Jadi lebih lanjutnya mungkin Bapak akan lebih terangkan ketika kita seumpama bisa berkunjung langsung ke OJK atau ke BI atau kemana begitu. Nanti kita akan bisa tahu lebih jelas begitu ya. Kemudian ada reksadana. Reksadana di sini merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari investor, dari masyarakat atau investor. Selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek gitu. Jadi gampang. Ini sebenarnya gampang kalau kita mau praktek gitu. Jadi ketika kita sebagai anak muda jangan takut untuk berinvestasi, maka beranikanlah kita untuk berinvestasi dalam pasar modal ini gitu ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Paham ya? Tadi dalam pasar modal dibagi 2. Satu pasar apa? Perdana. 2 pasar sekunder. Baik. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.